perjumpaan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang seberapa besar kekuatan dari jiwa kamu ya. Seberapa besar kekuatan roh hati jiwa kamu seperti apa. Kita akan melihat apa yang saja yang harus kamu lakukan dan apa saja yang harus kamu capai selama kamu berusaha untuk menghidupi diri kamu sendiri sampai di masa sekarang ya. Kita akan melihat bentuk pengaruhnya bagaimana, bentuk cerminan jiwa kamu, pengaruhnya apa, dan pengaruh timbal baliknya dari kekuatan jiwa kamu seperti apa. Kita akan melihat ya satu persatu bentuk gambaran jiwa kamu seperti apa yang kamu capai selama ini ya. Pertama di sini teman-teman ada 4 kartu ya terpampang di video Anda. Pertama dari sebelah ujung kiri, kartu pertama dengan kucing warna orange, yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna putih, yang keempat kucing warna abu-abu. Jadi teman-teman di sini kita akan melihat dengan bentuk gambaran itu seperti apa yang harus kamu capai supaya nantinya bisa memberikan sebuah energi yang baik ya. Jadi teman-teman bisa memilih keempat kartu ini sesuai Anda mau memilih 1, 2 atau keseluruhan ya. Yang pastinya nanti resonate atau tidak itu semua tergantung dari cara berpikir dan cara menilai kamu, bagaimana kamu merasakan bentuk kekuatan jiwa kamu yang sebenarnya ya. Oke teman-teman, Anda bisa lebih rileks, lebih santai dalam menanggapi hasil ramalan saya dengan baik. Anda bisa mengajak Anda untuk like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai 5 detik dari sekarang dan kita akan memulai dari ujung sebelah kiri kucing warna orange ya. 1 2 3 4 5. Kita akan memulai dengan kucing pojok sebelah kiri, yaitu kucing pertama itu dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu pertama, di sini ada dipengaruhi tentang bentuk rasa keputusasaan, bentuk sebuah keterpaksaan dalam sebuah permintaan dan sebuah keinginan ya. Jadi dalam sebuah kehidupan kamu ini banyak mengalami sebuah bentuk perubahan. Mungkin kamu berencana untuk supaya bisa memberikan sebuah bentuk lokasi, perpindahan tempat, dan mungkin bisa berhubungan dengan orang lain ya. Sehingga hidup kamu ingin mendapatkan sebuah perubahan tempat, perubahan pekerjaan dalam sebuah karir ya. Jadi di sini segala bentuk pengaruh situasi kondisi yang terjadi ini banyak tekanan batin ya, banyak memberikan sebuah energi yang tidak baik dan banyak memberikan sebuah keterpurukan ya, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diberikan yang dalam diri kamu di sini setiap harinya yang kamu rasakan itu tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Jadi banyak keputusasaan, pantang menyerah, dan tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana harus kamu sikapi ke depannya. Sehingga apakah antara kamu pengen berubah untuk memberikan sebuah kehidupan kamu yang lebih layak, mendapatkan sebuah perubahan yang baik, atau memang kehidupan kamu tidak memberikan sebuah janji yang baik ya, sehingga kamu banyak ingin melakukan sebuah perubahan yang cukup drastis untuk memperoleh sebuah kebaikan perjalanan hidup kamu ya. Coba di sini kita akan melihat bentuk bagaimana yang harus kamu capai. Di sini kalau yang saya lihat, bentuk cerminan jiwa kamu dalam mendapatkan sebuah bentuk perubahan ataupun memberikan sebuah rasa kecemasan kamu yang terlalu berlebihan. Di sini mengutarakan sebuah isi hati kamu seperti apa yang harus kamu capai. Bentuk cerminan hidup kamu di sini, kamu kurang mengungkapkan dan kurang melepaskan keinginan kamu seperti apa ya. Karena kenapa? Jiwa kamu di sini sebenarnya memiliki sebuah bakat, kemampuan, talenta yang ada di dalam diri kamu. Jiwa kamu sebenarnya mulailah berkonspirasi kamu dengan alam semesta ya. Jadi mulailah kamu dari sekarang harus bisa berani mengambil sebuah tindakan. Nah, jiwa kamu yang saat di sini sebenarnya lebih banyak terombang-ambing dan putus asa, sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan di sini ya memang memberikan sebuah sikap yang positif yang seharusnya ya. Tapi kalau yang saya rasakan, kamu memilih kartu pertama ini lebih banyak mendapatkan sebuah kecemasan dan memberikan sebuah keterpurukan dalam diri kamu ya. Jadi apa yang kamu berikan ini tidak memberikan sebuah energi gambaran dalam hal positif. Jadi kekuatan jiwa kamu itu sangat lemah. Jadi apa yang disarankan, apa yang dicapai
tidak memberikan sebuah pupuk hasil yang lebih maksimal ataupun menemukan cahaya titik jalan yang bagaimana harus kamu berikan, sehingga dalam diri kamu yang kalian lihat di sini tidak memberikan sebuah bentuk gambaran yang benar-benar bisa kamu raih dalam hidup kamu. Jadi kamu udah cukup tahu ya sebenarnya apa yang harus kamu berikan. Sebenarnya sudah ada sebuah hal yang positif yang bisa kamu raih, tetapi yang kamu gambarkan dalam hidup kamu setiap harinya tidak memberikan sebuah cerminan yang bagaimana harus kamu capai, yang harus kamu lingkupi kehidupan kamu dengan sisi positifnya, dengan sisi baiknya gitu. Jadi belum apa-apa aja kamu sudah dilanda sebuah ketakutan, fobia bagaimana yang harus kamu capai masih belum terlihat hal yang baik, sehingga masih nihil dan nihil. Jadi apa yang kamu kerjakan tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana harus kamu sikapi. Jadi yang kamu berikan di sini ada sebuah bentuk pengaruh jiwa kamu ya yang berdasarkan zodiak. Yang pertama di sini dipengaruhi oleh zodiak Scorpio. Terus yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Pisces ya. Nah, pertama di sini adalah bulan baru, jadi bentuk permulaan hidup kamu yang baru. New Moon in Scorpio ya, maksudnya di sini adalah go deeper, pergi lebih jauh gitu ya. Jadi maksudnya pergi adalah pergi mencapai harapan dengan sisi awal yang baru ya. Jadi di situ Anda baru bisa mendapatkan kembali situasi kondisi yang selama ini memang sangat terpuruk sekali ya. Jadi di kehidupan yang sekarang untuk kamu Scorpio, kamu memilih kartu pertama ini, kalau bisa kamu harus bisa mengatasi rasa ketakutan kamu yang lebih-lebihan. Mulailah dari sekarang, harus bisa melihat dan merasakan masalah yang kamu capai, masalah yang kamu alami. Kamu harus bisa melihat masalahnya berasal dari mana ya. Nah jadi sekarang bukanlah waktunya untuk bisa berhalusinasi ataupun lepas dari yang namanya sebuah fakta ya dalam kehidupan kamu yang nyata. Sebaliknya, sudah saatnya kamu mulai bisa menghadapi sebuah kekhawatiran kamu yang mungkin yang selalu mendominasi kehidupan kamu yang gelap, dan mulailah masuk lebih dalam dengan situasi kondisi kamu yang sekarang ini yang sudah mungkin kehidupan kamu sudah lebih banyak mengalami sebuah ambruk ya, keburukan dan mungkin runtuh ya. Jadi harus kamu perbaharui lah ya dari sekarang. Jadi apa yang kamu capai itu sangat penting sekali untuk bisa membuat kamu lebih kuat dari sekarang ya. Jadi untuk kedepannya ya inilah saatnya kamu lebih banyak dengan lebih sejati untuk bisa bekerja ya. Jadi ya mungkin kamu bekerja harus bisa lebih banyak melepaskan rasa amarah, rasa dendam kamu yang besar, dan wujudkanlah sebuah apa yang harus kamu capai, mungkin dalam sebuah hal materi ataupun sebuah harta ya. Dan kamu kalau saya lihat di sini ya mungkin sebuah jabatan, profesi, jadi harus kamu wujudkan ya. Ketahuilah bahwa kamu harus bisa mulai dari sekarang membersihkan dari sebuah hal-hal yang negatif, dan tingkatkanlah sebuah kekuatan manifestasi kehidupan kamu ya. Wujudkanlah segala hal itu semuanya tuh dengan menjauhi ataupun berkurangnya sebuah rasa fobia yang berlebihan ya. Fobia ketakutan itu hanya akan membuat kamu tuh dilanda sebuah sisi yang tidak baik, sehingga yang baik pun selalu sangat susah untuk didapatkan ya. Terus yang kedua, kalau yang salah di sini kamu dipengaruhi oleh zodiak Pisces ya, first quarter moon in Pisces. Jadi bulan kedua, Hanover your feelings ya. Nah, ini mengatakan bahwa kartu bulan kedua ini mengatakan tentang mengungkapkan bahwa kamu harus bisa berani ditantang dan bagaimana menggunakan ataupun menghadapi sebuah rintangan yang muncul dari sekarang sebagai batu loncatan di tempat yang kamu mau, yang kamu inginkan ya. Nah, di sini kita akan melihat, menjelaskan dengan lebih seksama. Kamu tuh harus bisa menghargai segala bentuk keinginan kamu seperti apa. Kamu harus bisa menghargai kata intuisi hati batin kamu seperti apa. Daripada kamu bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, maka segala khawatir itu akan muncul sebuah masalah gitu ya. Jadi yang terbaik
kamu harus bisa menghadapi sebuah masalah itu dengan kepala, hati, dan kepala yang dingin. Jadi hindarilah terlalu berlarut-larut untuk membuat hidup kamu terlibat dalam sebuah situasi kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi hidup kamu yang saya di sini, kalau bisa, jika kamu menyangkal mengenai perasaan dan kamu tidak menghargai apa yang ada di dalam hati kamu tidak akan pergi kemanapun yang kamu mau dengan segera cepat ya, dengan cepat untuk memanifestasi kehidupan kamu. Jadi lihatlah ke depannya, lihat dengan bentuk gambaran besarnya seperti apa, dan gunakanlah intuisi kata hati batin kamu ya. Jadi tunjukkanlah dan pastikan bahwa kamu tidak menghargai ataupun mengabaikan keinginan ataupun omongan dari yang sudah dikasih tahu oleh kata hati batin roh sejati kamu ya. Jadi kamu harus bisa mulai merasakan semua perasaan kamu yang baik, dan acuh tak acuhkanlah terhadap emosi kamu yang gak bagus, dan disarankan bahwa kamu harus bisa mulai lebih merasakan zona kenyamanan dengan bentuk emosional kamu yang stabil ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini ya, bentuk perjalanan awal kamu yang baru dipengaruhi oleh zodiak Scorpio, dan beranilah mengikuti sebuah kata tantangan dan berani untuk diberikan sebuah sikap energi yang baik ya. Mulailah dari sekarang, gunakanlah sebuah rintangan untuk sebuah bentuk pemecahan masalah dengan sisi yang positif, dengan sisi yang baik. Barulah kamu bisa mencapai sebuah sisi harapan yang bagaimana harus kamu sikapi dengan kedepannya untuk bisa dijalankan dengan kekuatan jiwa kamu. Itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Kamu sudah tahu ya kekuatan jiwa kamu seperti apa. Karena yang saya lebih banyak terombang-ambing dan kamu tidak memiliki sebuah bentuk pencerahan aura ya. Jadi seharusnya ya saya sarankan solusi terbaik ya kamu lakukan bentuk pencerahan aura supaya saya bisa membantu kamu lebih bagus ke depannya ya. Dan bentuk pengaruh timbal balik dari sebuah kekuatan jiwa kamu di sini ada pengaruhnya dengan rasa takut yang berlebihan, dengan kartu fobias, dan kartu yang kedua dengan mengenai tentang cinta kehidupan kamu ya. Pertama yang saya lihat di sini pengaruh timbal baliknya sangat besar sekali. Karena kenapa? Kamu selalu dilanda sebuah kecemasan dan sebuah ketakutan yang akan melakukan segala sesuatunya belum sampai untuk memuncak hasil yang baik. Dengan pemuncak permulaan baru, kamu sudah tidak bisa melewati rintangan kamu. Dan kamu selalu melihat, menerima dan tanggapi jawaban sebuah tanggapan respon dalam bentuk pikiran dan perasaan yang secara menggebu-gebu. Sehingga apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Hidup kamu sebenarnya seharusnya bisa memberikan sebuah asupan jempol yang baik, memberikan sebuah energi positif. Tapi karena kamu selalu merasakan bahwa hidup kamu tidak baik, maka apa-apa semuanya itu selalu terombang-ambing dan kamu tidak memberikan sebuah energi cahaya yang cukup untuk bisa memberikan sebuah energi untuk mengembangkan kehidupan kamu seperti apa. Dan terus yang kedua, kalau yang saya di sini mengenai tentang kehidupan kamu, seharusnya sini yang harus kamu berikan adalah harus bisa lebih banyak berhati-hati dalam apa yang kamu capai ya. Jadi kehidupan kamu yang saya lihat di sini banyak dipengaruhi oleh sebuah pengalaman yang menyebabkan pengalaman yang cukup menyakitkan ya, sehingga kamu mungkin fobia yang selalu dicondongkan, yang selalu nomor satukan, dan pengaruhnya sangat besar sekali, sehingga banyak menyakitkan diri kamu sendiri dan lebih berhati-hati ya. Jadi belum berjalan satu setapak demi setapak aja kamu sudah merinding dan kamu selalu tidak memberikan sebuah gambaran bentuk masa depan, sehingga apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah sisi energi positif. Hidup kamu yang kamu jalankan itu sebenarnya tidak bertubi-tubi ya, tapi tidak memiliki sebuah keikhlasan dan ketulusan hati kamu dalam menjalankan hidup kamu seperti apa. Jadi yang harus kamu capaikan di sini kalau saya lihat ya, banyak sebuah keterpurukan dalam diri kamu ya, sehingga apa yang kamu lakukan ya tidak ada sebuah sikap energi yang positif. Keberanian ya, courage in your life juga tidak ada, in your heart juga tidak ada sama sekali. Nothing something
spesial gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin ya memberikan sebuah sikap energi yang baik ya, sehingga tidak ada sebuah kekuatan yang muncul bahwa kamu tuh benar-benar siap untuk menghadapi sebuah tantangan. Nah, jadi itulah bentuk pengaruh timbal balik. Kekuatan jiwa kamu sangat lemah dan tidak mendominasi kehidupan kamu secara lebih bermakna ya. Ya, oke teman-teman. Jadi ya jika sesuai dengan kamu ya, kalau saya lihat solusi saya adalah kamu lakukan bentuk pencerahan aura yang baik ya. Karena dengan pencerahan aura kamu bisa menjadi lebih bagus ke depannya. Oke, kita akan mulai lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu kedua, pengaruh situasi kondisi yang terjadi, ini mengenai tentang pokok orang utama dan bentuk komunitas, bentuk masyarakat ya. Nah, official person ini mengatakan bahwa mewakili tentang berada di dalam situasi kondisi yang mungkin kurang bisa memegang kendali ya, ataupun kamu diperintahkan dalam sebuah pekerjaan ya yang memang seharusnya harus kamu bina ya, harus kamu lakukan dengan baik ya. Dalam sebuah hubungan di sini yang saya lihat bentuk dalam sebuah hubungan yang formalitas, dalam yang mungkin dalam ambisius, dalam sebuah pekerjaan yang kamu geluti ya. Jadi kamu mengikuti dengan sebuah arahan dan tujuan seperti aturan yang dijalankan. Jadi dalam bentuk kehidupan kamu yang saya lihat di sini ya, memang ada sebuah bentuk hubungan yang cukup memungkinkan dalam sebuah bentuk komunitas ataupun sebuah hubungan yang baik. Jadi pekerjaan yang berhubungan dengan yang kamu geluti, dengan bidang aspek yang kamu berikan, ini banyak mendapat sebuah dukungan ya, mendapat sebuah sisi yang baik di mana kamu berada. Jadi bentuk gambaran yang mungkin dalam sebuah bentuk kemitraan menggambarkan sebuah hubungan yang cukup harmonis, dan apa yang kamu lakukan di sini bisa mendapatkan sebuah sisi yang cukup baik. Hidup kamu yang saya lihat, yang kamu rasakan, itulah yang bisa saya kasih tahu ya. Coba kita akan melihat bentuk gambaran cermin kamu seperti apa. Yang saya rasakan ini pengaruhnya adalah mengenai tentang sebuah ambisius dan sebuah hubungan ya. Kamu memilih kartu kedua, ini kalau yang saya lihat sih ini berhubungan dengan solusi sebuah jalan pengambil keputusan yang harus kamu ambil itu seperti apa. Yang saya rasakan di sini kehidupan kamu lebih banyak terombang-ambing ya. Sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jalankan di sini lebih banyak dikekang dan kamu tidak memiliki sebuah tujuan hidup kamu yang baik. Yang pertama di sini yang saya lihat bentuk cerminan jiwa kamu ini mengenai tentang sebuah solusi dalam setiap permasalahan ya. Jadi ini adalah bentuk cerminan, bentuk rasa negatif yang harus kamu jalankan. Ketika memang yang salah di sini sebuah situasi kondisi yang kamu hadapkan di sini ya, memang banyak memunculkan sebuah orang yang selalu mengekang kamu ya. Jadi pada saat yang sama mungkin di sini ada sebuah keberkahan, sebuah kebaikan dalam sebuah kesempatan ya, untuk memberikan sebuah solusi dan kelahiran dalam sebuah kembali situasi kondisi hal yang baru ya. Bentuk awal kamu yang baru di sini juga menyampaikan bahwa kartu ini skema besar hidup kamu itu tidak bisa menahan yang namanya sebuah bentuk masalah ya, secara bertubi-tubi datang dalam hidup kamu di sini. Jadi dengan kartu ini Panacea ini menunjukkan bahwa situasi kondisi kamu itu harus bisa terlahir kembali dan mendapatkan sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Hidup kamu kalau saya lihat di sini ya, kalau bisa jangan ada sesuatu keadaan yang selalu membatasi kamu ya. Takut akan perubahan, dan ya kalau bisa kamu harus bisa melakukan sebuah perubahan dan menjaga kehidupan kamu dengan seadanya. Ini mewakili bahwa keterbatasan dan pola berpikir kamu sangat terbatas sekali ya, sehingga kamu kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak bangkit dalam sebuah keterpurukan, apalagi dalam sebuah pertengkaran kecil, adu mulut ataupun perbedaan pendapat dan situasi yang membuat kamu tertekan. Jadi kamu harus bisa mendekatkan dirimu pada Tuhan Sang Ilahi. Hormatilah dan hargailah Tuhan di dalam jiwamu ya. Jadi ibaratnya kehidupan kamu di sini, bentuk cerminan jiwa kamu di sini, kalau bisa biarkanlah hidup kamu bisa lebih banyak tumbuh dan meningkatkan sebuah sikap yang baik, dan sudah saatnya kamu melepaskan rasa ketakutan kamu yang berlebihan dan
capailah sebuah petualangan ke masa depan, ya. Nah, jadi yang saya lihat ini kekuatan jiwa kamu adalah bentuk permasalahan, bentuk solusi jalan yang terbaik dalam hidup kamu, ya. Pastinya seharusnya diri kamu itu pasti ada bentuk-bentuk pengaruh situasi kondisi yang dipengaruhi oleh zodiak, ya. Jadi kamu yang memiliki kartu kedua itu dipengaruhi oleh zodiak Sagittarius, terus yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Libra, ya. Nah, jadi ini untuk kamu New Moon in Sagittarius ini mau mewujudkan tentang mewakili sebuah pintu-pintu yang terbuka bagi kamu, ya. Nah, jadi fokus on the positive, ya. Jadi fokus pada apa yang menjadi sebuah tujuan dalam hidup kamu, ya. Jalan yang jelas yang harus kamu lakukan adalah pastikan kehidupan kamu bisa lebih bagus dalam perjalanan kamu ke depannya. Jadi sudah seharusnya lebih banyak berhenti merasa cemas, khawatir yang berlebihan, dan mulailah dari sekarang lebih banyak percaya pada keberuntungan kamu sendiri. Memang benar bahwa hidup kamu tuh bisa berjalan dengan siklus, dan kehidupan kamu itu seharusnya ya kalau misalnya ada sebanyak perubahan dan rencana yang baik, maka itu bisa memberikan sebuah sikap energi yang cukup bagus, memunculkan sebuah bentuk ke fase yang mendapatkan sebuah sisi keberuntungan. Seperti apa yang kamu pikirkan, yang kamu inginkan di sini bukan tentang apa yang tidak kamu inginkan, tetapi fokuslah pada hal yang lebih positif dari sekarang, ya. Jadi mulailah manifestasi kamu berada di jalur yang benar dan bisa memberikan sebuah energi yang baik, bisa lebih banyak terpengaruh ataupun menguasai kehidupan kamu dengan ala kadarnya, ala yang baik, ya gitu, ya. Jadi kartu ini juga berkaitan bahwa perjalanan hidup kamu di sini ya harus bisa lebih banyak memahami kehidupan kamu seperti apa, ya. Lihatlah, wujudkanlah bentuk pola pemikiran kamu, lihat seberapa keberuntungan yang bisa kamu capai, dan capaikanlah tujuan hidup kamu, ya. Wujudkanlah kehidupan kamu dengan sisi kegembiraan. Nah, jadi hidup kamu yang saya lihat di sini banyak memberikan sebuah bentuk awal hidup yang baru, ya. Jadi yang harus kamu jalankan di sini, situasi kondisinya memang sangat berpengaruh sekali. Hanya saja kamu sendiri, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capai tidak memberikan sebuah energi yang baik, ya. Jadi hidup kamu ya kalau saya lihat sini ya semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi dan bagaimana kamu mencapai sebuah energi yang baik, ya. Nah, hidup kamu kalau saya lihat di sini ya yang kedua ada yang berhubungan dengan zodiak Libra, last quarter moon in Libra, ya. Make time for self love, ya. Nah, ini memunculkan bahwa last quarter ini mewakili bentuk kesimpulan dan bisa membersihkan yang lama untuk membuka jalan yang baru dalam hidup kamu, ya. Jadi mewakili membawa sebuah kesimpulan dalam hidup kamu, membersihkan energi-energi negatif mungkin dari bentuk beban masa lalu, dan kamu mulai membuka hidup kamu dengan jalan ide hidup kamu yang baru yang seperti apa yang harus kamu sikapi. Yang harus kamu capai yang saya di sini adalah pertama ya luangkanlah waktu kamu dan berikanlah sebuah bentuk perhatian yang cukup besar, ya. Jadi ya memang ada banyak perbedaan antara hidup kamu secara positif dan kembangkan sebuah bentuk spiritual kamu, ya. Ketika kamu bisa menolak untuk bisa mengakui dan tidak menghargai bentuk perasaan kamu yang sebenarnya, Anda tidak bisa membodohi apa yang sebenarnya terdapat dalam diri jiwa kamu, ya, dan yang sudah diberikan oleh bentuk alam semesta. Jadi meskipun Anda berpura-pura bahagia di saat Anda sedih, Anda tidak akan membawa sebuah sisi yang baik, ya. Nah, jadi untuk kamu yang dipengaruhi oleh zodiak Libra, ini kalau yang saya ya kalau nggak lihat ya mungkin Anda lebih banyak berurusan dengan bentuk perasaan kamu, ya, sehingga perlu adanya banyak emosi negatif yang perlu kamu bersihkan dengan baik, ya. Jadi jika kamu termasuk orang yang cukup menyenangkan bagi kamu sendiri, berhentilah, karena
Kamu harus bisa hidup dalam sebuah kehidupan yang nyata, kehidupan yang tidak dibuat-buat, dan kamu harus bisa menjalani kehidupan kamu seapa adanya. Jangan ada apanya gitu ya. Jadi, pikirkanlah tentang sesuatu yang akan terjadi, dan kamu harus bisa tahu apa yang harus kamu lakukan dan tindakan yang harus kamu ambil. Ya, jika kamu berada di sebuah bentuk hubungan yang tidak seimbang, kamu harus bisa mengatasi situasinya bagaimana. Ya, meskipun menurut kamu itu indah dan bagus dalam melakukan sesuatu dengan baik, apa yang harus kamu lakukan di sini adalah bersikaplah lebih tulus. Ya, manifesting mindset itulah cara kamu bisa lebih masuk ke zona kenyamanan, memanifestingnya dengan mengerjakan semua apa yang harus kamu lakukan dengan baik dan jelas dengan sebuah keinginan dalam hidup kamu. Jadi, nah, itulah hidup kamu awal yang baru dipengaruhi zodiak Sagittarius dan memberikan sebuah bentuk arahan, membersihkan energi kamu yang tidak baik dan selalu hidup dalam kepura-puraan dengan lingkungan sekitar kamu. Jadi, ya kalau saya di sini tetaplah berpikir positif dan lakukan yang terbaik supaya apa yang kamu jalankan di sini bisa lebih mendapatkan sebuah sisi keberkahan dengan mungkin dengan keinginan ambisius yang cukup besar yang kamu mau dengan kehidupan di masa sekarang. Nah, jadi itulah kehidupan kamu dengan berbagai kekuatan jiwa kamu yang harus kamu capai itu seperti apa. Banyak orang tidak tahu apa yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan karena banyak sesuatu yang tidak memberikan sebuah energi yang baik dalam kehidupannya sendiri ya. Lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh timbal balik dari kekuatan jiwa kamu? Pertama dipengaruhi oleh mother, ibu ya. Terus yang kedua mengenai tentang galaktik, sebuah bentuk unsur elemen makro mikro dari pembentukan alam semesta ya. Nah, jadi pertama yang saya lihat di sini kamu banyak dipengaruhi oleh emosional dari sang ibu ya. Nah, jadi kehidupan kamu yang sekarang dengan kehidupan kamu di masa yang lalu, kamu banyak bereinkarnasi membuat sebuah hubungan antara ibu dan anak. Jadi kamu banyak bertemu dengan ibu kamu dengan kehidupan yang sama ya. Kehidupan dari masa kehidupan yang lampau dibawa sampai kehidupan yang sekarang banyak memiliki sebuah kesamaan. Ibu kamu yang dulunya adalah ibu kamu yang sekarang. Jadi kamu banyak memberikan sebuah tumbal lahir antara kamu dengan ibu kamu, ibu dan anak ya. Jadi sehingga di sini ya kalau saya di sini memiliki sebuah ikatan yang cukup emosional yang cukup baik yang bisa dikerjakan dengan secara setulus hati ya. Jadi di lingkungan kamu yang sekarang ini kamu banyak menikmati sebuah hubungan yang sehat dan penuh kasih dari ibu kamu gitu ya. Jadi pengaruh timbal baliknya itu ibu kamu selalu mendominasi kehidupan kamu, ibu kamu yang selalu memberikan sebuah energi yang baik dan positif dan memberikan sebuah doa dan dukungan ya. Dan terus yang kedua, pengaruh timbal baliknya cukup besar sekali. Karena kenapa? Di sini banyak berhubungan dengan unsur elemen makro dan mikro dengan alam semesta dalam diri kamu. Yang saya lihat di sini ya kehidupan kamu itu sebenarnya harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi kamu harus bisa mengembangkan bakat kemampuan kamu daripada kamu lebih banyak menilai dan kamu selalu merespek penilaian orang lain gitu ya. Kamu terlalu banyak menghargai orang lain tapi dalam diri kamu sendiri kamu tidak menghargai diri kamu seperti apa. Sehingga banyak memiliki sebuah bentuk kepekaan ya di masa lalu sehingga di kehidupan yang sekarang kamu lebih banyak peka terhadap orang lain daripada diri kamu sendiri. Nah, itulah pengaruh timbal balik yang seharusnya kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu dan kamu bisa lebih banyak mengekspresikan apa yang harus kamu jalankan. Karena yang saya lihat di sini jalan resolusi yang terbaik adalah jalan yang baik untuk kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Dan bersihkanlah segala bentuk beban-beban masa lalu, beban-beban emosional yang selama ini selalu mendominasi kehidupan kamu seperti apa. Nah, jadi itulah untuk kamu memilih kartu kedua. Ya, saran solusinya ya pasti saya mengajak kamu untuk melakukan sebuah bentuk pencerahan aura ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau ya it's okay, no problem. Karena itu semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu. Banyak orang
salah kaprah, banyak orang salah pengertian, banyak orang selalu mengikuti arus di mana mereka mengalir, sehingga mereka tidak mendapatkan sebuah arah tujuan yang baik, sehingga kehidupannya lebih banyak bertubi-tubi dan menghadapi sebuah masalah yang banyak mengganggu kehidupannya dengan sisi yang tidak tenang dan tidak menemukan kekuatan jiwanya yang sebenarnya, ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kucing warna putih dengan kartu ketiga. Kamu memilih kartu ketiga, bentuk pengaruh situasi yang bakal terjadi untuk mempengaruhi kekuatan jiwa kamu mengenai tentang house thoughts, ya. House ini lebih banyak mengatakan tentang sebuah ikatan batin, ya, hubungan yang kokoh, kuat dan mantap, ya. Nah, jadi ini juga bisa berhubungan dengan sebuah keberuntungan, sebuah bentuk keinginan yang mungkin akan terjadi dalam waktu 6 bulan ke depannya, ya. Jadi kamu lebih banyak berpikir, memikirkan sesuatu dengan sebuah harapan yang mungkin ini bisa dijadikan sebuah bentuk harapan tujuan yang cukup baik dan jelas, ya. Jadi menunjukkan dengan sisi yang cukup besar, karena di sini yang saya lihat mungkin mengungkapkan sebuah bentuk pertimbangan pendapat kamu dengan pemikiran orang lainnya. Jadi yang saya lihat di sini, pemikiran kamu ini lebih banyak terhubung dengan sisi yang baik, ya. Jadi kita akan melihat harapan tujuan kamu ini lebih banyak memiliki sebuah hubungan yang erat, sehingga hubungan ini mengenai tentang kartu house ini hubungannya sangat cukup berbeda sekali dengan apa yang kamu rasakan, sehingga kamu lebih banyak berpikir perbedaan pendapat kamu dan ekspresi tujuan hidup kamu dengan orang lain ataupun dengan sebaliknya sangat berbeda sekali, ya. Jadi ini banyak memberikan sebuah energi yang mungkin banyak memusingkan hidup kamu seperti apa. Coba kita akan melihat bentuk cerminan jiwa kamu seperti apa. Di sini banyak mendapatkan sebuah sisi tanda tanya. Hidup kamu seperti apa, ya? Saya lihat di sini, ya. However your mystical creative force, ya. Di sini kamu kurang bisa menghormati dan menghargai hal-hal yang baik dalam diri kamu dan kreatif kamu. Yang saya lihat di sini, sudah saatnya kamu lebih banyak berkorban untuk lebih banyak melangkah ke ekspresi kreatif kamu, step by step yang kamu lakukan ke depannya. Jadi sebuah perwujudan dalam sebuah pengembangan kebijaksanaan dalam hidup kamu. Jika kamu bisa memberikan sebuah kesuburan dan peningkatan dalam hidup kamu, itu sangat bagus sekali. Karena bentuk cerminan jiwa kamu di sini, ya, kamu harus bisa lebih banyak menghargai apa yang ada di dalam jiwa kamu, apa yang sudah tersalurkan dan apa yang sudah kamu berikan dengan bentuk hasrat semangat kamu dalam mengekspresikan sesuatu. Harapan yang bagaimana, harapan yang baik yang harus kamu sikapi. Karena yang ada di sini bentuk pencerminan hidup kamu itu di sini, ya, mungkin kurang adanya sebuah gambaran yang baik, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada doubts, ya. Ini mengatakan bahwa bentuk pemikiran kamu itu banyak penilaian, banyak pertimbangan, dan untuk memberikan sebuah sikap energi yang baik, itu banyak memberikan sebuah energi yang mungkin berhubungan dengan hubungan yang kokoh, mantap, dan kuat. Jadi bentuk pemikiran kamu di sini yang saya lihat, ya, mungkin banyak memberikan sebuah energi yang cukup membingungkan, ya, dalam hidup kamu, ya. Jadi hidup kamu lebih banyak tersirat dalam mungkin lebih banyak menghargai orang lain daripada menghargai diri kamu sendiri, sehingga kamu lebih banyak terombang-ambing dan banyak sesuatu yang harus kamu pertimbangkan ke depannya. Coba kita akan melihat bentuk pengaruh jiwa kamu berdasarkan zodiak, ya. Pertama, kamu dipengaruhi oleh zodiak Aries. Yang kedua, dipengaruhi oleh zodiak Sagittarius. Pertama, pengaruh jiwa kamu ini adalah New Moon in Aries, mengatakan tentang sebuah perwakilan awal-awal hidup kamu yang baru, ya. Jadi go for it. Kamu pergi
dan capailah tujuan kamu di sini ya. Jadi kartu ini di sini sebenarnya membawa sebuah kabar yang baik ya. Segala peluang yang berlimpah dan hasil prospek kamu yang positif ya. Jadi semua pintu-pintu keberkahan itu sebenarnya sudah terbuka untuk kamu gitu. Banyak alasan untuk bisa mempercayai bahwa kamu bisa menciptakan segala apapun yang kamu ciptakan, yang kamu kembangkan. Bahkan jika kamu bisa merasa lebih baik dari sebuah tujuan kamu, teruslah melangkah dan jadilah lebih berani, lebih kuat, dan berani mengejar sebuah impian kamu dengan antusias kamu ya. Berharap sebuah keinginan kamu bisa tercapai seperti layaknya seorang anak-anak kecil yang menggapai sebuah impian ya. Nah, jadi kamu mulailah dari sekarang, janganlah hanya bisa duduk-duduk banyak berpikir untuk membuat sebuah rencana, tetapi lakukanlah sebuah tindakan yang nyata. Ini sangat penting ya untuk bisa mengejar sebuah keinginan dan tujuan kamu. Percayalah pada Sang Ilahi dan mendapatkan doa restu dari alam semesta. Tuhanlah yang paling penting harus kamu capai. Dalam apa yang harus kamu lakukan pertama adalah jika kamu sudah berani, secara finansial akan terjadi sebuah proaktif ya, mewujudkan segala fokus kamu, tanda-tanda yang sangat baik untuk bisa mendapatkan sebuah keberkahan. Dengan keberanian, dengan usaha dan tekad yang baik, kamu bisa mengejar sesuatu harapan yang cukup besar. Wujudkanlah, dan sesuatu yang harus kamu lakukan bisa berani mengambil sebuah tindakan yang baik. Tindakan yang benar-benar bisa kamu capai dengan sisi hasil yang cukup positif. Terus yang kedua, ini semua yang berhubungan dengan zodiak Sagittarius. Ini mengenai tentang sebuah bersihkanlah sebuah energi negatif, energi-energi yang selalu menghambatin sebuah bentuk jalan hidup kamu yang baru ya. Jadi mulailah dari sekarang kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang baik. Practice gratitude ya. Nah, hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang mungkin tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan dengan kehidupan kamu yang kurang bersyukur ataupun kurang ada sebuah jaminan dalam hidup kamu. Tetapi meskipun kamu memiliki sebuah masalah yang harus kamu tangani, itu bukanlah sesuatu yang harus kamu lakukan tuh dengan tidak dapat kamu kelola ya. Jadi cara yang terbaik buat kamu adalah menjernihkan sebuah suasana dan tercapainya sebuah terobosan sehingga kamu bisa membuat hidup kamu lebih bagus, bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Terlalu mudah menganggap hidup kamu terlalu serius, maka kamu harus dari sekarang mengambil sebuah tindakan dalam sebuah hidup kamu yang lebih ringan dan bisa mewujudkan impian kamu seperti apa. Jangan selalu menghibur, selalu menilai perasaan kamu yang dangkal, karena itu tidak lebih baik dari memasukkan sesuatu ya. Manifesting mindset itu akan membuat hidup kamu lebih terbuka. Hidup kamu akan bisa membuat kamu tuh bisa lebih terbuka untuk mewujudkan keinginan kamu. Jadi capailah segala sesuatunya dengan baik dan praktekkanlah dan jalankanlah rasa syukur kamu dalam apa yang harus kamu lakukan, dan manifesting mindset itulah yang harus kamu lakukan dengan sisi terbuka sehingga pemikiran kamu bisa berjalan dengan baik. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan dengan sisi yang cukup baik. Netral dalam hidup kamu, dalam berpikir juga harus lebih terbuka dan lebih maksimal dalam apa yang harus kamu capai ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh yang timbal balik dari sisi kekuatan jiwa kamu? Pengaruh timbal baliknya mengenai tentang Mang or Nan ya, sebuah biarawan atau biarawati, dan mengenai tentang sebuah perjalanan hidup kamu, transportation, segala kehidupan kamu dengan memiliki sebuah pengaruh dengan kehidupan perjalanan hidup kamu ya, dengan pengangkutan gitu ya. Nah, jadi pertama yang saya lihat di sini, kenapa kamu bisa lebih banyak di situ? Dulunya kamu adalah seorang biksu, biksuni yang kamu jalani dengan insolusi, aturan dan pengabdian spiritual kamu di kehidupan masa lampau ya, masa-masa lalu
Jadi di kehidupan yang sekarang kamu lebih banyak cenderung untuk mengasingkan diri kamu dan mungkin lebih banyak menjauh ataupun lebih banyak mengurung diri dengan kesendirian kamu terhadap orang lain. Gitu ya. Jadi kamu bisa lebih banyak nyaman, mungkin kamu lebih banyak menyukai zona kenyamanan kamu dengan kesendirian kamu, gitu ya. Jadi dulunya juga kamu di masa lampau, kamu lebih banyak mengambil sebuah kata kehidupan kamu dengan kata sumpah ya. Jadi kamu lebih banyak di kehidupan sekarang itu kamu banyak terganggu oleh sebuah hubungan yang kurang bagus, hubungan segi karir, cinta, dan sebagainya dalam segala bidang aspek dalam kehidupan kamu ya. Apalagi mengenai tentang karir, harta, dan uang ya. Sehingga yang harus kamu perjuangkan hari demi hari, keamanan finansial, berkat kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan itu sangat berkurang sekali ataupun banyak yang mengalami sebuah hambatan ya. Sehingga dalam diri kamu di sini yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah tahap pencapaian energi positif, energi yang baik dengan kata sumpah. Sehingga di kehidupan yang sekarang kamu susah untuk mendapatkan sebuah hoki rezeki yang besar gitu ya. Nah, saya akan mengajari kamu bagaimana cara memutuskan kata sumpah kamu. Jadi, kamu harus bisa dengar baik-baik ya. Pertama, di sini yang saya lihat, kamu harus bisa berdoa dulu kepada Tuhan kamu secara terus-menerus. Mintalah pengampunan dan mintalah supaya dengan ini saya memutuskan dan melepaskan kata sumpah saya yang merusak diri sendiri di masa lampau dengan semua arah waktu dan 8 arah penjuru dewa penolong supaya dibukakan di kehidupan saya sekarang, supaya hoki rezeki dewa penolong saya dibuka secara lebar dan meluas, supaya saya bisa mendapatkan sebuah sikap energi yang baik dan bisa berkecukupan ataupun mensejahterakan dan memakmurkan hidup saya sepanjang akhir hidup saya ya. Nah, itulah pengaruh timbal balik yang cukup besar dalam diri kamu, dalam hidup kamu. Kehidupan kamu tidak pernah yang namanya kata sumpah. Jika kamu tidak mau berdoa dan meminta terus-menerus untuk memutuskan kata sumpah kamu di masa lampau, maka di kehidupan yang akan datang pun juga kata sumpah akan tetap mengikat kamu sampai selama-lamanya. Gitu ya. Jadi kamu akan sangat susah untuk berkelimpahan, berkecukupan, ataupun mendapatkan sebuah energi positif ya. Nah, sehingga dalam hidup kamu susah untuk bisa memberikan sebuah energi yang baik. Nah, kita akan melihat dari sisi energi yang kedua, pengaruh timbal balik kamu yang kedua di sini banyak mengalami sebuah bentuk transportasi ya, berpindah tempat ataupun pulang pergi. Jadi, yang saya lihat di sini di masa lalunya itu kamu lebih banyak mengalami sebuah bentuk pengalaman yang cukup intens terhadap transportasi dan banyak hubungannya mengenai tentang sebuah fobia, ketakutan ya. Nah, ketakutan misalnya dengan cara naik pesawat terbang, mobil dan sebagainya ya. Nah, jadi ketakutan ini tidak akan pernah bisa hilang sampai di bawah kehidupan sampai sekarang ya. Nah, jadi kamu masa kehidupan sekarang ini pengaruh timbal baliknya itu sangat besar sekali. Ketakutannya cukup berlebihan dan fobia kamu terhadap pengangkutan pun juga cukup besar dan cukup melekat di hati batin kamu. Sehingga kamu susah untuk bisa menggapai apa yang mendapatkan sebuah zona kenyamanan. Meskipun kamu sudah duduk tenang, tapi jiwamu tidak tenang, ya. Jadi pemikiran kamu sangat bercampur aduk-aduk gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah energi bahwa kamu cukup nyaman dan baik-baik saja ya. Nah, itulah bentuk kekuatan jiwa kamu yang sebenarnya. Jadi ketahuan ya jiwa kamu seperti apa. Jadi kamu lebih banyak berpikir, tetapi banyak berpikir malah ketakutanlah yang selalu dinomorsatukan ya. Sebenarnya hidup kamu tidak ada sesuatu yang sangat cenderung dalam sebuah sikap energi negatif, tetapi kuatkanlah jiwa kamu supaya fobia, ketakutan, dan kata sumpah kamu harus bisa diputuskan supaya kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan yang melimpah ya. Oke, ini kalau saran yang saya terbaik itu adalah solusinya untuk pencerahan aura ya. Jika kamu mau, kamu bisa melakukan pencerahan aura dengan saya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu.
Untuk kamu yang memilih kartu keempat, pengaruh situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kamu mengenai tentang sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang kamu geluti, dan ada mendapatkan sebuah kabar gembira ya. Jadi yang saya ada di sini mengenai tentang kabar yang memang cukup menyenangkan, kabar yang cukup bisa memberikan sebuah energi yang baik ya. Jadi di sini mungkin hidup kamu, apa yang kamu lakukan di sini mengenai tentang sebuah hobi, kegemaran, olahraga, kerajinan ataupun sebuah kegemaran. Jadi ada sebuah bentuk kabar gembira bisa melangsungkan sebuah bentuk usaha yang bagaimana harus kamu capai dan menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan kamu ya. Bisa memberikan sebuah proyek yang cukup besar. Dengan proyek yang cukup besar mungkin mendapatkan sebuah rezeki yang cukup berlimpah. Dan mungkin di sini yang saya lihat hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya dan mensejahterakan hidup kamu dengan hasil rezeki yang kamu dapatkan ya, dengan usaha yang lebih maksimal membuat kamu tuh bisa lebih bagus ke depannya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk cerminan jiwa kamu ya. Nah, ini mengenai tentang pengaruh situasi kondisi yang kamu hadapkan itu mengenai tentang segala bidang aspek ya. Jadi pekerjaan, kegemaran kamu, ada sebuah sikap yang bisa menggambarkan sebuah energi yang baik, kabar gembira dan kepuasan hati kamu. Nah, kita akan melihat mengenai tentang bentuk cerminan jiwa kamu. Di sini ada kartu mozaik ya. Berikanlah dan biarkanlah kesempatan lebih banyak mensejahterakan kehidupan kamu dengan memainkan peran kreatif dalam hidup kamu. Ya, ketika kartu mozaik ini hadir, ini sebenarnya kamu sudah mencoba untuk mengatur kehidupan kamu secara mikro ya, dan pandangan kamu tetap bisa membatasi sebuah penilaian tujuan yang harus kamu capai dalam sebuah bentuk potensi karunia yang diberikan oleh alam semesta dan sang ilahi ya, Tuhan kamu gitu ya. Jadi mulai dari sekarang saatnya untuk mengatakan bahwa kamu harus bisa melepaskan diri dari segala aturan, ketentuan yang kamu terapkan pada diri kamu sendiri dan orang lain. Tempatkanlah dan percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang benar harus terjadi atau peristiwa yang harus terjadi. Gitu ya. Jadi ibaratnya di sini maksudnya kamu tetap menjalankan kehidupan kamu dengan seperti apa adanya. Janganlah terlalu banyak memberikan sebuah bentuk aturan dan diri kamu sendiri ataupun orang lain ataupun sebaliknya. Karena hidup kamu di sini tidak perlu adanya namanya sebuah bentuk masalah yang harus kamu hadapi. Itu ya. Jalankanlah seperti apa hidup kamu, berikanlah sebuah kekuatan dalam hidup kamu seperti apa dan sikapilah dengan sikap keterbukaan yang positif. Kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup menggambarkan hidup kamu seperti apa dan lakukanlah yang terbaik dalam hidup kamu. Ya, coba kita akan melihat pengaruh jiwa kamu mengenai zodiak itu seperti apa. Pertama, kamu dipengaruhi oleh kekuatan zodiak Libra. Terus yang kedua dengan zodiak Aries, ya. Pertama di sini ada namanya Fourth Quarter Moon in Libra. Keep your heart open gitu ya. Di sini untuk kartu kamu zodiak Libra memberi kartu keempat. Fourth Quarter itu mengatakan bahwa kamu harus bisa berani mengungkapkan di mana kamu ditantang dan bagaimana kamu menghadapi rintangan yang kamu munculkan, yang kamu hadapi di masa sekarang. Ya, sebagai batu loncatan di tempat yang kamu inginkan, yang kamu berikan ya. Nah, jadi untuk kamu Fourth Quarter Moon Libra, keep your heart open itu di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa menetapkan hati kamu secara lebih terbuka. Maksudnya, hal yang luar biasa untuk sangat peduli jika kamu bisa memulai dan membuat kamu ataupun situasi kondisi yang kamu hadapi tidak mendapatkan sebuah hambatan ataupun tercekik oleh masalah gitu ya. Jadi Anda bisa mengalami masalah dan bekerjalah
dengan semaksimal mungkin dengan mencapai sebuah tujuan kamu, dan jangan menjadi terlalu bergantungan kepada orang lain sehingga bisa memberikan sebuah kekuatan energi yang baik dalam hidup kamu. Jadi, tetaplah menjaga hati kamu tetap terbuka dan tunjukkanlah bahwa sudah saatnya kamu bisa merundingkan sesuatu dan cara mewujudkan tujuan kamu seperti apa. Mulai dari sekarang, hasilkan solusi yang cukup menyenangkan bagi semua orang. Dan jika memang itu membuat kamu bisa lebih ragu-ragu, maka wujudkanlah dengan bentuk pola pemikiran kamu dengan tidak membiarkan diri kamu diatur. Ya, tetaplah membuka hati kamu dan pikiran kamu, tetaplah percaya pada wibawa kamu. Percayalah pada keputusan ataupun penilaian dalam hidup kamu. Jadi, yang saya lihat di sini, ya hadapilah tantangan kamu tuh dengan lebih maksimal dan jangan merasa bahwa kamu tidaklah berarti ataupun tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Terus yang kedua, kehidupan kamu di sini situasi kondisinya pengaruhnya dengan last quarter moon in Aries ya. Watch through your feelings. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa mengambil sebuah kesimpulan dan bersihkanlah energi-energi negatif untuk membuka jalan kamu yang baru ya. Nah, hidup kamu di sini yang saya lihat di sini adalah watch through your feeling. Bekerjalah dengan naluri hati kamu seperti apa. Maksudnya di sini, apapun yang sudah terjadi saat ini, itu semua akan bisa berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya dengan mengambil sebuah langkah-langkah untuk bisa memastikan tidak ada orang yang berani menindas secara emosional kamu. Dan jika kamu merasa perasaan kamu sudah diinjak-injak ataupun tidak dihargai, inilah saatnya kamu bisa mengatasi dan membersihkan dan mengambil sebuah jalan yang baik dalam apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa lebih banyak bergerak maju ke tujuan hidup kamu sebenarnya. Memang sulit ya untuk bisa lebih banyak bermanifestasi ketika perasaan kamu terluka, ada sesuatu yang menghalangi gitu ya. Jika memang ada seseorang yang ataupun orang lain bersikap kasar terhadap perasaan kamu, janganlah tersinggung, tetapi wujudkanlah dalam sebuah bentuk pola pikir yang positif. Ketika ada sesuatu orang yang membuat kamu tidak bisa mendapatkan sebuah sikap pemikiran yang positif ataupun lebih jernih, maka pakailah kata luka seperti lencana untuk menghargai diri kamu sendiri dan capailah sebuah situasi kondisi yang cukup baik dalam apa yang harus kamu berikan, dan berani melepaskan segala beban yang diberikan oleh orang lain. Dan tetaplah berpikir positif dan lebih bijaksana apa yang harus kamu berikan dalam membersihkan energi-energi negatif dan berani mengambil sebuah kesimpulan yang bagaimana yang harus kamu capai ke depannya supaya hidup kamu bisa lebih bagus. Dan janganlah terlalu menyakiti perasaan kamu dan jangan terlalu mendengar omongan orang lain yang tak memiliki sebuah arah tujuan yang baik ataupun energi-energi negatif dalam hidup kamu. Bijaksanalah dan berani mencapai kepuasan hati kamu dan kuatkanlah hati naluri, hati roh sejati kamu dalam melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, itulah yang bisa saya kasih sampaikan, yang saya kasih tahu apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan. Dengan sisi energi yang cukup memberikan sebuah sisi positif, bentuk gambaran yang harus kamu jalankan sebenarnya tidaklah susah untuk mencapai sebuah harapan. Hanya saja dalam diri kamu berani bangkit dan bangun dalam sebuah keterpurukan dan bersihkanlah energi negatif dan ciptakanlah ruang untuk menggapai energi positif ya. Lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh timbal balik dari kekuatan jiwa kamu yang sebenarnya? Pertama yang saya lihat pengaruh yang cukup besar adalah ayah, bapak gitu ya. Terus yang kedua, yatim piatu. Nah, di sini kita akan melihat pengaruh timbal baliknya seperti apa. Yang saya lihat di sini, masalah yang kamu hadapkan di sini
dulunya sampai sekarang kamu lebih banyak merasakan dan menciptakan sebuah hubungan ayah dan anak sampai berkalpa-kalpa ribuan tahun sampai kehidupan sekarang, banyak menciptakan sebuah kelahiran antara kamu dengan ayah kamu ya. Jadi banyak menciptakan sebuah emosional yang cukup mendalam, yang cukup besar dan cukup kuat ya. Jadi pengaruh timbal baliknya di sini yang saya lihat banyak memberikan sebuah jalan yang baik, jalan petunjuk, saran dan nasihat, solusi yang diberikan oleh ayah kamu. Jadi ayah kamu sangat berwibawa dan bijaksana sehingga bisa membantu kamu dalam sebuah perjalanan keterpurukan dan kemerosotan, bentuk pengalaman yang buruk sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini lebih pastinya pengaruh timbal balik kamu dalam hidup kamu di sini banyak memberikan sebuah bentuk perbedaan, peran yang cukup berbeda, yang cukup kuat ya. Dan lebih banyak mematahkan sebuah bentuk pola negatif ataupun dengan jiwa ayahmu. Ya. Jadi yang saya lihat di sini banyak memberikan sebuah energi masukan, mungkin perbedaan pendapat yang cukup kuat, yang cukup melemah gitu ya. Jadi semua berdasarkan dengan pengaruh timbal balik yang cukup besar dari ayah kamu. Dan yang saya lihat di sini ya, kehidupan yang sekarang kamu harus bisa lebih banyak rela melepaskan amarah ataupun emosi yang berkepanjangan. Kamu jangan memberikan sebuah sikap yang tidak mau mengampuni ayah kamu ya. Jika kamu bisa benar-benar memaafkan ayah kamu, bisa lebih rileks, bisa lebih toleransi, yang bisa lebih memaklumi sikap ayah kamu terhadap kamu, maka di kehidupan yang akan datang, kamu tidak perlu bereinkarnasi lagi bertemu dengan ayah kamu. Dengan ayah kamu yang sama di kehidupan yang sama dengan kehidupan yang sekarang ya. Jadi yang saya lihat di sini ini adalah berhubungan dengan emosional kamu yang sangat tinggi, emosional kamu yang sangat kuat antara anak dengan ayah ya. Nah, terus yang kedua ini mengenai tentang orphan, mengenai tentang sebuah yatim piatu ya. Nah, dulunya itu di kehidupan masa lampau, kamu pernah hidup lebih dari satu kali tentang kehidupan tidak memiliki sebuah ayah dan ibu ya. Nah, sehingga sebagai anak kamu di kehidupan yang sekarang, kamu kurang mendapat sebuah perlindungan, cinta kasih sayang dan dukungan dari orang tua kamu. Nah, jadi ya di kehidupan yang sekarang ini ya kalau bisa kamu harus bisa mengandalkan dalam diri kamu, kembangkanlah dan capailah sebuah kekuatan yang besar, batin kamu untuk bisa membantu hidup kamu lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan, itu semua tidak bisa bergantung dari orang lain, tetapi lebih banyak bergantung dari cara kamu sendiri, bagaimana kamu mempertahankan kehidupan kamu ke depannya sampai akhir hidup hayat kamu. Nah, jadi pengaruh kamu sangat besar sekali dengan apa yang kamu capai, dengan apa yang kamu sikapi, dan mungkin di sini kamu lebih banyak kehidupan kamu mendapatkan sebuah sikap emosional yang cukup keras, ya, apalagi yang berhubungan dengan emosional kebatinan kamu dengan ayah kamu, dan hidup kamu di sini banyak perjuangan, jadi ya tak semudah, tak segampang yang kamu jalankan, jadi kamu setidaknya ya hidup kamu harus bisa kamu lalui dengan penuh bahagia dan cukup berpuas diri sehingga hidup kamu bisa lebih tekun dalam apa yang harus kamu capai ke depannya dan kembangkanlah bentuk ke masa depan yang baik. Nah, jadi itulah teman-teman hasil ramalan dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalian sudah mengetahui kekuatan jiwa kamu seperti apa, apakah melemah atau menguatkan, karena itu semua kamu yang sendirilah yang merasakan jiwa kamu seperti apa. Kamu kurang mendapatkan sebuah sikap yang baik, sikap yang bagaimana harus kamu sikapi, sehingga apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang cukup, memberikan sebuah energi yang mendominasi hidup kamu lebih bervariasi, lebih bermakna, dan tercapainya sebuah kehidupan yang bahagia, gitu ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai.
Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa berkonsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya di 0819 1963 5839. Lakukan apa untuk pencerahan aura untuk pertama, kedua, ketiga, dan keempat, karena pencerahan aura lah itu yang lebih optimal dan bisa menyempurnakan diri kamu lebih bagus ke depannya. Ya, oke teman-teman, jangan lupa Anda like, share di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.